haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GPDI Grogol. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah online, walaupun kita lakukan dari rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita. Tuhan siap memberkati kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, layakkan ku hampiri tatamu. Kita mulaikan ibadah kita saat ini. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sanjung di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kami ada, semua oleh karena pertolongan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah yang sebentar kami akan lakukan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Urapi kami semua ya Tuhan, penuhkan sukacita-Mu dalam kehidupan kami ketika kami memuji dan menyembah akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih dan kuasa
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, hidup kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian terima kasih buat Golgota. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kehidupan kami, orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Tetapi oleh karena pengorbanan-Mu lah kami diangkat, kami dikuduskan, kami dilayakkan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu dengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kehidupan kami untuk kami dapat Tuhan, firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kami, berbuah-buah untuk kehormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami siapkan hidup kami, hati kami, terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang
Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kita. Kemurahan Tuhanlah yang sudah menghantar kita sampai ada di tempat ini, dan kita sudah memuji Tuhan. Saya percaya pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini ada bersama-sama dengan kita seorang ibu yang cari-cari gereja GPD ya Bu ya. Baru ketemu di sini, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menghantar. Ibu namanya siapa Bu? Loisa. Royce. Lois. Oh Lois. Puji Tuhan Ibu Lois bisa bergabung dengan kita sore hari ini. Puji Tuhan, mari segera kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Saya akan bacakan ayat ini. Berbunyi demikian. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah ayat yang sudah kita baca yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus katakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan, dia berterima kasih kepada Tuhan kalau jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika mereka dapat menerima firman Allah yang diberitakan. Artinya bahwa ucapan syukur yang dinaikkan oleh Rasul Paulus adalah karena jemaat di Tesalonika dapat mempercayai firman Allah, dan ternyata firman Allah itu dapat mengubah jemaat di Tesalonika walaupun itu disampaikan oleh manusia. Walaupun itu disampaikan lewat perkataan manusia saja, bukan perkataan langsung dari Tuhan, tetapi disampaikan oleh manusia. Dalam arti yang dimaksudkan oleh manusia di sini adalah sudah pasti dia adalah seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman ini. Tetapi yang menjadi rasa ucapan syukur dari Rasul Paulus adalah mereka dapat mempercayai firman Allah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, dan dapat merubah hidup mereka, dapat mengubah cara hidup mereka, dapat mengubah segala perbuatan mereka yang tadinya tidak berkenan kepada Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan karena mendengar firman Tuhan dari perkataan manusia. Inilah yang membuat Paulus sangat bersyukur untuk hal ini. Dan dia melihat ternyata firman Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika sana. Dan sore hari ini saya percaya kita semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD Grogol ini adalah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lewat perkataan manusia. Itu sudah pasti kan, manusia yang berbicara. Tetapi dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar, dengan firman Tuhan yang kita sudah terima lewat perkataan dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang memang Tuhan karuniakan, anugerahkan hikmat
untuk menyampaikan firman Tuhan dan mengubah kehidupan kita. Dan saya boleh katakan, saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur dengan hal ini. Karena ternyata firman Tuhan yang kita dengar selama ini itu mengubah hidup kita. Karena memang ternyata, dan memang tujuan firman Tuhan itu disampaikan, tujuan firman Tuhan itu kita dengar setiap minggu, bahkan kalau mungkin setiap hari kita mendengar firman Tuhan atau membaca renungan firman Tuhan yang dikirim lewat WhatsApp, mungkin lewat grup-grup WhatsApp, bahkan lewat, seringkali kita juga melihat di YouTube, dan itu memberkati kita dan kemudian mengubah hidup kita. Dan yang harus kita ketahui bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran yang dapat mengubahkan orang yang tidak benar menjadi benar. Orang yang tidak berkenan menjadi orang yang berkenan. Orang yang tidak baik menjadi baik di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-17, di sana berkata begini. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, di sana dia berkata begini. Tetapi kalau tidak keberatan kita membaca dari ayat yang ke-14 saja. Di dalam pasal 17 ini kita baca dari ayat 14. Di sana berkata begini, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini adalah perkataan Yesus. Doa dari Yesus kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga untuk murid-murid. Yesus katakan kepada Bapa di sorga, kalau kita membaca dari ayat yang ke-14 tadi, Aku telah memberikan firman-Mu. Yesus katakan kepada Bapa di sorga dalam doanya, Aku telah memberikan firman-Mu. Yesus telah memperkatakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Lewat Yesus hadir pada waktu itu di tengah-tengah murid-murid. Dan dia katakan kepada Bapa, Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Dan ternyata memang orang-orang yang percaya kepada Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, dan dia bertobat menjadi anak Tuhan, orang dunia tidak suka. Orang dunia tidak suka. Tapi ternyata dengan pemberitaan firman itu banyak mengubah orang yang tadinya tidak benar menjadi benar. Orang yang tadi tidak pernah melakukan firman Tuhan, tapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Inilah yang Yesus katakan kepada Bapa di sorga. Dan saya mau katakan, ini adalah ucapan syukur dari Yesus, sama seperti ucapan syukur dari Rasul Paulus tadi ketika dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang kita sudah baca tadi. Firman Tuhan itu mengubah. Firman Tuhan itu menjadikan orang yang percaya kepada firman Tuhan itu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-17, Yesus minta kepada Bapa di sorga, dia katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan. Semua orang yang percaya kepada firman Tuhan dikatakan adalah orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus. Karena
Karena firman Allah yang menjadikan kita kudus. Firman Allah yang kita percayai menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi ucapan syukur tadi dari Rasul Paulus dan kemudian dari Yesus. Yesus katakan, aku sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginanmu Tuhan. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi firman-Mu untuk semua manusia. Dan mereka percaya. Tapi konsekuensinya ternyata mereka dibenci oleh dunia. Dan memang itulah kenyataan yang terjadi. Bahkan sampai sekarang ini. Anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada firman Tuhan, banyak tidak disukai oleh orang-orang dunia. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, lewat firman Tuhan, menjadikan kita orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Dan kita menerima banyak berkat dari Tuhan. Kita menerima banyak pertolongan dari Tuhan. Kita menerima banyak sukacita dari Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada kita keselamatan. Tuhan menganugerahkan kita banyak pertolongan. Ketika kita dalam kesulitan, Tuhan memberikan pertolongan lewat firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran yang menyucikan setiap orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Yang menyucikan kita siapa? Bapa di sorga. Tuhan yang menyucikan kita. Tuhan yang melayakkan kita. Kita yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Karena kita percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Lewat perkataan manusia. Memang perkataan manusia. Tapi itu adalah firman Allah. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, dalam surat Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 di sana dia berkata begini. Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah firman Allah. Firman Allah itu hidup. Dikatakan firman Allah itu hidup. Walaupun firman Allah itu adalah disampaikan oleh manusia lewat perkataan manusia, tapi dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia mengubah setiap orang yang mendengar dan percaya. Yang membuat firman Allah itu hidup karena orang itu dapat berubah dalam hidupnya, seperti saya katakan tadi. Dapat membuat orang itu hidup di dalam sukacita, dapat membuat orang itu hidup di dalam damai sejahtera ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Dapat menjadikan orang itu hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Dan bahkan dikatakan di sana lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau pedang bermata dua itu kan, itu depan belakang itu ada tajamnya. Tajam depan belakang. Dia memotong ke depan ke belakang itu ada matanya, tajam. Artinya dia bisa menembak ke sana, memotong ke sana, dan bahkan memotong ke sini gitu. Dan dikatakan di sana dia bisa memisahkan jiwa dan roh, bahkan sendi-sendi sampai sumsum juga pun dipisahkan. Artinya betapa kuatnya firman Tuhan, betapa hidupnya firman Tuhan itu yang menusuk sampai ke dalaman hati kita. Kalau ada dosa, kalau ada hal yang tidak berkenan, firman Allah sanggup memisahkan dosa itu dari dalam kehidupan kita. Firman Allah itu sanggup mengubah orang itu.
Satu hal yang harus kita pegang adalah kita mau percaya kepada firman Tuhan. Itu yang membuat firman Tuhan itu, firman Allah itu hidup dalam hidup kita. Firman Allah memberikan kepada kita damai sejahtera. Firman Allah memberikan kepada kita sukacita. Asal kita mau percaya. Amin. Kita mau percaya kepada firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pengharapan kita. Kalau kita kembali lagi ke dalam 1 Tesalonika tadi, di dalam 1 Tesalonika tadi, di dalam pasalnya yang pertama, 1 Tesalonika pasal 1, kita membaca di ayatnya yang kelima. Tesalonika pasal 1 di sana ayat yang kelima, di sana dia berkata begini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Ini kata Rasul Paulus. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa memang firman Tuhan itu disampaikan dengan kata-kata, tetapi disertai dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berperan di sana. Roh Kuduslah yang membuat firman itu hidup, karena dia mengubah, karena dia menjamah hati setiap orang yang percaya kepada firman, percaya kepada perkataan Tuhan, percaya kepada firman Allah. Roh Kuduslah yang berperan di sana. Kata Rasul Paulus, Roh Kudus yang memberikan kekuatan sehingga dia dapat menyampaikan firman Allah. Dan itu yang membuat Rasul Paulus bersyukur. Firman Allah mengubah hati setiap orang yang mau percaya, mendengar dan percaya kepada firman Allah. Kita semua adalah orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan karena kita percaya kepada firman Tuhan, itu yang membuat kita hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita hidup di dalam damai sejahtera. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini selain oleh Tuhan. Selain oleh Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita damai sejahtera lewat firman Allah. Lewat firman Allah yang kita dengar. Roh Kudus yang berperan di sana, yang membuat orang yang mendengarkan firman Allah itu memiliki sukacita, memiliki kekuatan dan kepastian yang kokoh. Firman Allah tidak pernah berdusta. Firman Allah tidak pernah berdusta. Firman Allah memiliki kepastian. Apa yang disampaikan, apa yang firman Allah yang disampaikan kepada kita, itu adalah sesuatu yang benar dan pasti. Tidak pernah firman Tuhan itu berdusta. Tuhan tidak pernah berjanji berdusta kepada kita, berjanji dan dia tidak menepati janjinya. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Setiap apa yang dia firmankan, semua yang dia firmankan, itu selalu digenapi. Selalu digenapi. Apa yang kita minta, firman Tuhan katakan, mintalah, ketoklah pintu. Apa yang kita perlukan, Tuhan pasti akan menolong. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Firman Allah bukan sekedar kita mendengar saja, tapi kita melakukan. Itulah yang membuat firman Allah itu hidup. Kita mendengar, kita percaya, dan kita melakukan. Setelah kita melakukan, maka kita akan merasakan ada satu damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Hanya di dalam Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan itu. Lewat firman Allah. Lewat firman Tuhan yang kita dengar. Atau lewat firman Tuhan yang kita baca. Lewat handphone kita,
Kita membaca firman Tuhan dan kita dikuatkan, kita diberkati. Kalau kita merasa mungkin capek dengan situasi keadaan sekarang ini, ketika kita membaca firman Tuhan atau kita mendengarkan firman Tuhan, kita merasakan kekuatan baru di sana. Kenapa? Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menjadikan kita kuat di dalam Tuhan, menjadikan kita memiliki kekuatan yang menjadikan kita orang yang selalu berharap kepada Tuhan, tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung hanya kepada Tuhan. Sebuah ayat yang terakhir, kita kembali di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ketiga. Injil Yohanes pasal 15 ini berbicara tentang ketika Yesus menyampaikan tentang bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Di sana Yesus berkata, kita baca dari ayat pertama, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih berbuah banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Ayat yang keempat, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Pesan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu lewat firman Allah yang dia katakan kepada mereka, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting, dikatakan ranting tidak dapat berbuah, tidak dapat mengeluarkan buah kalau dia terpisah dari pokoknya, dari pohonnya. Dia akan mati dan kering. Tapi selama dia ada masih menempel di pokoknya itu, dia akan tetap mengeluarkan buah. Demikian dengan kita, kata Yesus. Selama kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan terus mengeluarkan buah. Dan kita akan terus tetap bertumbuh, dan kita akan tetap terus hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Ketika kita makan tubuh Yesus, makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Maka kita akan selalu mendapatkan kekuatan. Kita akan selalu hidup di dalam Tuhan. Kita akan selalu mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita akan selalu memiliki damai sejahtera karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tinggal ada bersama dengan kita. Demikian pula kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita seperti pokok anggur. Kita akan selalu mengeluarkan buah. Kita akan mengeluarkan buah, kita akan hidup, kita akan tetap bertumbuh subur di dalam Tuhan karena ada Tuhan di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sore hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, kita dapat menikmati, kita dapat merasakan kekuatan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita di saat kita makan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus itu. Haleluya. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Darahnya amat kuasa. Haleluya.
kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, segala sakit, darahnya berkuasa. Oh, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Haleluya. Darahnya berkuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Darah-Mu yang berkuasa itu dapat menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur kepada-Mu saat ini Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap setia kepada Engkau, percaya kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin darah-Mu yang penuh kuasa itu memulihkan kami, membaharui kami, dan darah-Mu itu menyembuhkan kami dari segala penyakit kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan yang kudus ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau sucikan roti dan anggur ini ya Tuhan. Jadikan roti dan anggur ini tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Dan biarlah kami yang akan makan dan minum, Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan yang suci ini. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami diberkati oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Biarlah Tuhan, urapan-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis
tangan kita ada roti. Ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang terpecah, yang hancur di atas kayu salib. Tubuh yang tidak bersalah, tapi dia rela hancur di atas kayu salib demi keselamatan kita. Supaya kita diselamatkan, supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Sebelum kita makan ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita mengangkat cawan. Haleluya. Haleluya. Ini adalah darah Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang tidak bersalah, tapi dia rela tercurah di atas kayu salib demi keselamatan kita, demi supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Darah inilah yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Darah inilah yang menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Haleluya. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum dengan iman sambil bersyukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami Tuhan. Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh kemurahan Tuhanlah yang sudah menolong kami sampai saat ini. Oleh karena anugerah Tuhanlah yang sudah menghentar kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau tolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan jemaat-Mu. Firman-Mu mengubahkan kepada setiap kami ya Tuhan. Menjadikan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir saat ini ya Tuhan. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka, usaha mereka, apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati semuanya. Tuhan bela jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Engkau selalu menjaga, melindungi jemaat-Mu Tuhan. Memelihara, memberikan selalu kepada mereka kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka saat ini juga Tuhan. Engkau tolong mereka juga Tuhan. Kalaupun mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan mari Engkau jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Kami yang ada di sini juga Tuhan, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu itulah yang memulihkan, menyembuhkan kami semua ya Tuhan. Apapun sakit penyakit kami, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan dari Tuhan dialami oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sedang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Anak, serta penghentaran, penghiburan, persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.